Bab 62. Rumah Sakit Internasional. Apa kamu tahu siapa teman sekolah Bella yang membonceng Bella? Tanya Pak Bayu geram. Aku tadi sudah cari informasi ke teman-temannya Bella. Dia bernama Hamim, Pak, kekasihnya Bella, yang pernah ke rumah 2 kali mencari Bella. Hampir setiap pulang sekolah, katanya temannya Bella. Bella sering jalan dengan Hamim naik motor butut yang dipakai waktu kecelakaan itu. Jawab Ibu Ina. Apa istimewanya Hamim dengan motor bututnya itu, hingga Bella senang dan jatuh cinta sama Hamim? Gumam Pak Bayu. Istimewanya, ya miskin itu Pak, modal tampang doang. Bella itu yang bandel. Sudah Mama larang berhubungan dengan Hamim, masih saja berhubungan. Ya begini ini jadinya. Ujar Ibu Ina geram. Permisi dok, mau tanya kondisi Hamim anak saya, yang barusan kecelakaan sepulang sekolah. Saya bapaknya. Tanya Pak Slamet pada dokter, di ruang UGD. Hamim anak bapak masih belum sadarkan diri. Ini, masih dalam penanganan tim dokter. Silahkan bapak tunggu di ruang tunggu. Ini tas milik adik Hamim putra bapak. Ujar dokter jaga. Baiklah dok, terima kasih informasinya. Kata Pak Slamet, kemudian pergi ke ruang tunggu. Apakah bapak ini orang tuanya Hamim? Tanya Ibu Ina yang berada di ruang tunggu. Iya Bu, saya bapaknya. Jawab Pak Slamet. Pak, kalau Hamim anak bapak sudah sembuh, tolong disampaikan pesan saya. Bilangin ya, jangan pernah mendekati Bella putri saya. Anak saya tidak pantas menjalani hubungannya asmara dengan anak dari keluarga miskin kaya Hamim. Kata Ibu In dengan nada ketus. Iya Bu, akan saya sampaikan pada Hamim anak saya. Saya juga pesan sama ibu. Bilangin ke anak ibu. Jangan pernah merayu atau menggoda dan berhubungan dengan Hamim anak saya. Hamim anak saya tidak pantas berhubungan dengan Bella, dari keluarga kaya, yang sombong. Balas Pak Slamet santai. Ingat, kalau sampai anak bapak berhubungan dengan Bella putriku, kami akan menuntut Hamim dan penjara taruhannya. Ujar Ibu Ina dengan nada ketus. Sama kalau begitu. Kalau Bella masih berhubungan dengan Hamim anak saya akan tuntut. Dan penjara taruhannya. Memangnya, kalian saja yang punya uang? Sahut Pak Slamet kesal dengan sikap ibunya Bella. Sudah-sudah, Mah, jangan berbicara dengan orang kampung yang tidak berpendidikan. Kita yang waras, harus ngalah. Ujar Pak Bayu papanya Bella. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim yang berada di dalam tas berbunyi. Pak Slamet mengambil HP, lalu menekan tombol OK. Mas, lagi di mana? Aku sekarang lagi di stasiun Wonokromo. Kata Farida. Siapa ini? Tanya Pak Slamet. Saya Farida Pak. Anaknya Pak Hadi kontraktor. Ujar Farida. Mas Hamim mana Pak? Hamim, tadi kecelakaan motor. Sekarang sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Internasional. Jawab Pak Slamet. Ya Allah, baiklah Pak. Sekarang saya meluncur ke Rumah Sakit Internasional. Ujar Farida lalu mematikan HP-nya, kemudian bergegas naik Gojek. Keluarga Belle Safira. Seru seorang suster memanggil. Iya suster. Ujar Ibu Ine dan Pak Bayu bergegas mendekat. Putri Bapak dan Ibu sudah bisa dibawa pulang sekarang. Dan harus istirahat selama 1 minggu. Obatnya harus diminum secara rutin. Ujar dokter. Baiklah dokter, terima kasih banyak. Ujar Pak Bayu. Ini resep obat yang harus ditebus, dan ini biaya administrasinya. Silahkan ke ruangan sebelah. Kata dokter. Baiklah dok. Ujar Pak Bayu kemudian beranjak. Assalamualaikum Pak Slamet. Seru Farida. Waalaikumsalam. Ujar Pak Slamet lalu Farida saling cium tangan. Duduklah Farida. Dari mana kamu? Tanya Pak Slamet. Iya Pak. Dari kota Malang Pak. Bagaimana kondisi Mas Hamim? Tanya Farida. Cemas. Hamim masih diperiksa oleh tim dokter. Semoga saja lukanya tidak serius. Apa kamu dan Hamim masih menjalin hubungan asmara? Kata Pak Slamet. Tidak Pak. Saya dan Mas Hamim hanya teman baik. Kalau dulu, memang iya, saya dan Mas Hamim menjalin hubungan asmara. Jawab Farida.
Keluarga dari pasien adik Hamim. Seru suster memanggil. Iya suster. Sahut Pak Slamet. Farida ayo ikut. Iya Pak. Sahut Farida lalu beranjak menyusul Pak Slamet. Hamim putra bapak mengalami benturan di bagian kepala dan mengalami benturan di bagian dada. Putra bapak mengalami geger otak serius dan harus dioperasi. Tapi sebelum dioperasi, kami akan menunggu perkembangan sampai besok pagi. Sekarang, adik Hamim akan dibawa ke kamar ruang inap. Silahkan bapak ikuti suster, kata dokter. Baiklah dok, tolong dirawat di ruang kamar fit, kata Pak Slamet. Baiklah pak, jawab dokter di bagian UGD. Tak lama kemudian, Hamim dipindahkan di ruang kamar inap fit. Sambil terbaring tak sadarkan diri, tubuh Hamim pasang alat bantu pernafasan juga beberapa alat bantu lainnya. Pak Slamet, bapak pulang saja, istirahat. Sudah jam 08 malam. Bapak terlihat letih sekali. Biar saya yang menunggu Mas Hamim di sini, ujar Farida. Baiklah Farida, bapak memang sangat lelah. Karena seharian di rumah sakit Harapan, ngurus Idris yang sedang sakit. Baru 1 jam di rumah, Hamim kecelakaan dan langsung ke sini. Bapak tak pulang istirahat sebentar. Nanti pagi, bapak ke sini lagi. Ini tasnya Hamim. Dan ini HP-nya. Barangkali ada yang telepon. Kamu angkat saja. Karena Hamim mempunyai banyak tamu. Takutnya, nanti ada tamunya yang telepon, ujar Pak Slamet. Iya pak, jawab Farida lalu menerima HP milik Hamim. Di dalam dompet dan tas milik Hamim, ada banyak uang. Barangkali kamu beli makan. Atau untuk keperluan di sini, pakai saja uang itu. Assalamualaikum. Pamit Pak Slamet. Waalaikumsalam, Mas Hamim banyak tamunya. Apa Mas Hamim jadi dukun? Ujar Farida. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi. Tanda ada telepon masuk. Setelah terhubung. Assalamualaikum, Tuan. Ucap asisten Ika. Waalaikumsalam. Balas Farida. Ini siapa? Tuan Hamimnya di mana Mbak? Tanya asisten Ika. Saya Farida. Mas Hamim tadi kecelakaan. Sekarang lagi dirawat inap di rumah sakit internasional. Ada perlu apa Mbak? Tanya Farida. Kecelakaan, saya Ika. Asisten pribadi Tuan Hamim. Tolong dikirim alamat kamarnya. Sekarang juga, saya akan ke sana, kata asisten Ika. Baiklah Mbak, jawab Farida lalu mengirim alamat kamar inap via aplikasi WA. Mas Hamim punya asisten pribadi. Aneh. Masih sekolah SMA kelas 3 udah punya asisten pribadi. Hebat juga Mas Hamim. Bisa membayar seorang asisten. Gumam Farida. Selamat malam. Seru Pak Malik orang yang menabrak Hamim dari belakang. Malam juga Pak, jawab Farida. Saya Pak Malik, pelaku yang menabrak Mas Hamim. Mbak ini, siapanya Mas Hamim? Tanya Pak Malik. Saya Farida, sahabatnya, Pak, jawab Farida. Sebelumnya, saya sangat menyesal sekali telah menabrak Mas Hamim sahabatnya Mbak Farida. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai kata maaf saya, semua biaya rumah sakit akan saya tanggung, ujar Pak Malik. Assalamualaikum, seru asisten Ika. Waalaikumsalam, jawab Farida dan Pak Malik. Apa kamu Nona Farida? Tanya asisten Ika. Iya Mbak, jawab Farida. Saya Ika, asistennya Tuan Hamim, kata Ika memperkenalkan diri. Pak Malik, ini Mbak Ika, asisten pribadi Mas Hamim, ujar Farida pada Pak Malik. Selamat malam Mbak Ika. Sapa Pak Malik. Selamat malam juga, jawab Ika. Saya yang menabrak Mas Hamim dari belakang. Dan saya akan bertanggung jawab atas pengobatan Mas Hamim hingga sembuh. Semua biaya rumah sakit, saya yang tanggung semuanya. Ini cek senilai 100 juta untuk biaya rumah sakit dan ganti rugi. Dan ini kartu nama saya. Jika masih kurang, Mbak Ika telepon saja. Saya harap jangan sampai ada tuntutan di pengadilan, ujar Pak Malik. Maaf Pak, saya tidak mau menerima cek dari Bapak.
tanpa persetujuan dari Tuan Hamim. Dan uang sebesar 100 juta dari Bapak. Itu jumlah yang kecil untuk Tuan Hamim. Kata asisten Ika. Maaf, kalau uang sebesar 100 juta adalah jumlah yang kecil. Lalu, Mbak Ika minta berapa? Bukankah Mas Hamim masih sekolah SMA? Uang 100 juta itu sangat banyak loh Mbak, untuk seorang pelajar SMA. Emangnya, siapa Hamim itu? Kamu mau memeras saya ya? Ujar Pak Malik kesal merasa diremehkan. Pak Malik jangan emosi, tenang saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau Bapak tidak terima dengan ucapan saya, silahkan Bapak lakukan upaya hukum. Jangan menuduh saya memeras. Ujar asisten Ika santai. Jangan mentang-mentang saya pengusaha. Kamu seenaknya memaksaku. Memangnya, siapa Hamim itu? Sudah dikasih uang ganti rugi 100 juta dan biaya rumah sakit. Gak mau. Malah bilang uang 100 juta terlalu jumlah yang kecil. Memang gampang apa? Cari uang 100 juta itu. Orang miskin, gak tahu diri. Baiklah kalau mau ngajak diperkarakan di pengadilan. Seru Pak Malik emosi. Ujar Pak Malik. Baiklah Pak, karena Bapak menghina Tuan Hamim orang miskin dan menuduh saya memeras Bapak. Maka, saya selaku asisten Tuan Hamim akan menuntut Bapak. Sekarang juga akan saya hubungi pengacara Tuan Hamim. Perlu Bapak ketahui. Tuan Hamim, walau masih pelajar SMA, dia adalah presiden direktur holding group. Mempunyai beberapa perusahaan. Ujar Ika. Presiden direktur apa? Masih anak-anak mengaku presiden direktur. Baiklah, sampai jumpa di pengadilan. Seru Pak Malik lalu beranjak pergi. Sombong sekali, merasa jadi orang kaya sendiri. Gumam asisten Ika, lalu menghubungi pengacara Edem Suseno. Selamat malam Non Ika. Ujar Pak Edem pengacara. Malam juga Pak. Pak, saya ingin menuntut seorang pengusaha yang telah menabrak Tuan Hamim dari belakang. Masalahnya, orang itu marah dan menghina Tuan Hamim miskin. Juga menuduh saya meremasnya. Ujar Ika. Baik Non Ika, besok pagi kita akan membuat laporan ke kantor polisi. Dan saya akan mengurus kecelakaan Tuan Hamim. Agar Tuan Hamim mendapatkan ganti rugi yang layak. Jika tidak mau mengganti rugi, maka akan saya jebloskan ke penjara. Hukumannya bertambah berat setelah menghina Tuan Hamim dan menuduh Non Ika memeras. Orang itu bisa dihukum 10 tahun dengan 3 pasal berlapis. Ya sudah, kamu kirim alamat rumah sakit tempat Tuan Hamim dirawat. Karena saya akan minta bukti visum. Kata Pak Edem Suseno. Baiklah Pak, segera saya kirim alamatnya. Saya ingin kasus ini selesai secepatnya. Ujar asisten Ika. Siap Non Ika. Besok pagi saya akan menemui pihak rumah sakit dan pihak kepolisian. Semoga siang mendapat kesepakatan dan ganti rugi. Jawab pengacara Edem Suseno. Kalau urusan dengan pengusaha itu, saya tidak mau damai Pak. Lanjutkan ke pengadilan. Biar di penjara. Kata asisten Ika. Baiklah Non. Besok Non Ika akan saya dampingi untuk melaporkan kasus tuduhan tak beralasan dan penghinaan ke kantor polisi. Ujar pengacara Edem Suseno. Baiklah Pak, selamat malam. Ujar asisten Ika lalu mematikan HP-nya. Kurang ajar sekali. Aku capek sekali, kerja dari pagi hingga malam. Melihat bos kecelakaan. Malah dihina dan difitnah mau memeras. Dasar bajingan. Dikira aku takut apa? Anak Surabaya asli aku ini. Kasar bisa. Halus juga bisa. Kamu jual aku beli. Gumam asisten Ika kesal. Mbak Ika. Panggil Farida. Iya Non, jawab asisten Ika. Mbak Ika pulang saja. Istirahat. Sekarang sudah jam 10 malam. Besok kesini lagi. Biar aku yang menjaga Mas Hamim. Kata Farida. Baiklah Non. Masalah biaya rumah sakit. Biar aku yang mengurusnya besok. Assalamualaikum. Kata asisten Ika lalu pamit. Waalaikumsalam. Jawab Farida. Galak sekali asistennya Mas Hamim ini. Padahal cewek. Kalau lihat wajahnya, cantik, kalem orangnya. Gak taunya sangat tegas sekali. Ngidam apa ya?
ibunya waktu hamil dulu. Gumam Farida lalu masuk kamar, kemudian duduk di kursi di samping Hamim yang masih tidak sadarkan diri. Malam terus merambat. Jam 12 malam, Farida tertidur di kursi, dengan kepala di atas ranjang menghadap Hamim. Tiba-tiba, ada cahaya warna putih kebiru-biruan. Lalu, cahaya itu berubah wujud menjadi Kibaraja, jin penjaga makam Kiai Bahrudin. Kibaraja berdiri di samping ranjang, lalu meletakkan telapak tangan kanannya di atas kepala Hamim. Tak selang lama, Kibaraja meletakkan tangannya di atas dada Hamim. Tiba-tiba, sekujur tubuh Hamim dibungkus cahaya. Setelah cahaya itu redup, Kibaraja menghilang. Selang 10 menit, Hamim membuka kedua matanya dan mendapati Farida tertidur di sisinya. Farida, Farida, panggil Hamim setelah melepas alat bantu pernafasan. Loh, Mas, kok dilepas alat bantu pernafasannya? Seru Farida, kaget. Gak enak pakai alat bantu pernafasan. Di mana kita? Kenapa aku ada di sini bersamamu? Tanya Hamim heran. Kamu tadi siang, sepulang sekolah, mengalami kecelakaan. Kata dokter di UGD, kamu mengalami gegar otak akibat benturan keras di kepalamu. Dan kamu mengalami luka dalam di bagian dada, juga akibat terjatuh dari motor. Kamu sekarang ada di rumah sakit internasional. Jawab Farida. Iya. Aku ingat sekarang. Kok kamu tahu kalau aku dirawat di rumah sakit? Tanya Hamim. Tadinya, hari Jumat rencananya mau pulang ke Surabaya. Karena aku kangen sama kamu. Akhirnya, hari ini aku pulang. Kamu tidak dibalas. Lalu, setelah sampai stasiun Wonokromo, aku telepon kamu. Tapi, yang jawab telepon adalah bapak kamu. Akhirnya aku langsung ke sini. Jawab Farida. Lalu, bapakku mana sekarang? Tanya Hamim lagi. Bapakmu aku suruh pulang. Capek katanya. Habis ngurusin Idris pulang di rumah sakit. Asistenmu juga aku suruh pulang untuk istirahat. Jawab Farida. Makasih Farida, kamu telah menjagaku. Mari, kita pulang. Aku sudah sehat, tidak merasakan sakit apapun. Kata Hamim. Yang benar kamu Mas. Banyak alat bantu di tubuhmu. Kok kamu bilang sudah sehat? Gak sakit. Seru Farida. Kita kabur saja dari rumah sakit. Biar besok, biaya rumah sakit diurus sama Ika asistenku. Ujar Hamim, lalu Farida melepas jarum infus dan beberapa alat bantu yang menempel di tubuh Hamim. Apa tidak sebaiknya kita menemui dokter jaga di depan dulu, Mas? Kata Farida. Gak usah, nanti tambah ribet urusannya. Ambilkan sweater di dalam tasku. Kata Hamim yang mengenakan kaos kutang. Ini Mas. Kata Farida sambil menyodorkan sweater. Setelah mengenakan sweater, Hamim beranjak keluar kamar ruang inap. Kemudian berjalan sambil menggandeng lengan Farida. Selamat malam Pak. Sapa Hamim pada dua satpam sambil berjalan santai. Selamat malam juga Mas. Balas Du satpam. Dengan santai, Hamim dan Farida berjalan bergandengan, melewati dokter jaga dan pos satpam. Setelah berada di pinggir jalan depan rumah sakit, Hamim mendekati taksi yang mangkal di pinggir jalan. Pak, taksi. Ke desa Delimawaru Sidoarjo. Kata Hamim. Baiklah Mas, silahkan masuk. Ujar sopir taksi, lalu masuk mobil. Kemudian disusul Hamim dan Farida. Setelah mobil taksi melaju, Hamim menghubungi Rika pembantunya via telepon. Mbak Rika, sudah tidur ya? Tanya Hamim lewat sambungan telepon. Iya Gus. Ada apa Gus? Tanya Rika. Apa Pak Prio masuk kerja? Tanya Hamim. Iya Gus, masuk kerja. Sekarang, orangnya lagi di pos satpam. Jawab Rika. Tolong, kamu ke kamar utama. Ambilkan baju sama celanaku, juga pakaian dalam. Lalu, suruh Pak Prio mengantar motor Vario dan baju ke makam Kiai Bahrudin. Habis ini, aku kirim alamatnya. Perintah Hamim. Baiklah Gus. Kata Rika kemudian beranjak. Ini sudah masuk desa Delima Mas. Kemana kita? Tanya sopir taksi. Ke makam depan Pak, kanan jalan. Jawab Hamim. Tak lama kemudian,
Taksi berhenti di pinggir jalan area makam. Setelah membayar ongkos taksi, Hamim dan Farida keluar dari dalam taksi sambil membawa tas sekolah. Pak Wandi, makan nasi pecel pakai ayam goreng dan telur ceplok mata anjing. 2. Tambahin ya. Rempeyeknya, minumnya. Air mineral 2. Cappuccino 1. Kopi hitam 1. Pesan Hamim lalu duduk di atas keramik. Siap, Gus. Jawab Pak Wandi pemilik warung. Tak lama kemudian, pesanan tersajikan. Sambil menikmati makan, Farida berkata, Mas, asistenmu itu galak sekali ya, pemberani. Gak ah, setahuku, Ika orangnya pendiam dan sabar. Gak pernah bicara kasar sama orang lain. Kalau pakai baju, juga sopan. Sahut Hamim. Tadi, di rumah sakit, depan kamar ruang inapmu, asistenmu ribut sama orang yang nabrak kamu. Orang itu marah-marah. Gara-gara Mbak Ika gak mau menerima uang ganti rugi sebesar 100 juta. Lalu, Mbak Ika juga marah-marah sama orang tersebut. Namanya Pak Malik yang nabrak kamu. Ujar Hamim. Pak Malik? Marah-marah gimana? Tanya Hamim sambil makan. Pak Malik bilang, orang miskin gak mau dikasih ganti rugi 100 juta. Minta berapa? Emang gampang apa? Mencari uang 100 juta. Jangan mentang-mentang aku pengusaha, kalian peras. Disitulah, Mbak Ika marah sekali. Lalu, Mbak Ika ingin masalah penghinaan dan fitnah tuduhan pemerasan, dilaporkan ke polisi. Lalu, Mbak Ika telepon pengacara. Dan besok pagi, Mbak Ika akan membuat laporan di kantor polisi. Cerita Farida. Biar dilaporkan Ika, ke polisian. Biar kapok, orang kaya yang sombong itu. Biar dipenjara. Kata Hamim. Assalamualaikum. Seru Pak Prio bersama Shandi Art. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Ini Gus. Baju dan celananya. Ini sandalnya. Ini kontak motornya. STNK-nya ada di jok motor. Ujar Pak Prio. Terima kasih Pak Prio. Mas Shandi. Sekarang, Pak Prio boleh istirahat pulang. Saya mau tidur di rumah ibu saya. Ujar Hamim. Iya Gus. Assalamualaikum. Pamit Pak Prio. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Selesai makan dan minum, Hamim beranjak mandi. Sementara, Farida menunggu di warung Pak Wandi sambil mengoperasikan laptop. Selesai mandi dan ganti baju, Hamim membuang kaos kutang yang bau obat ke tong sampah. Kemudian Hamim melaksanakan sholat Isya pada jam 02 dini hari. Selesai sholat Isya dan sholat hajat, Hamim membaca di zikir. Selesai membaca wirid. Di dalam musola yang sepi, Hamim uluk salam. Assalamualaikum Ki Baraja. Waalaikumsalam, Gus. Jawab Ki Baraja yang sudah duduk di depan Hamim. Ki, tadi siang aku kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Tadi, waktu aku tidur terbaring di kamar ruang inap, aku bermimpi aneh. Setelah mimpi, aku tiba-tiba sembuh dan sehat. Akhirnya aku kabur dari rumah sakit, dan kesini ingin menemui Ki Baraja. Ujar Hamim. Mimpi apa Gus? Tanya Ki Baraja yang telah mengobati Hamim secara diam-diam. Aku bermimpi bertemu orang tua. Orang tua berjanggut, memakai sarung dan baju takwa warna putih. Orang tua itu juga memakai sorban yang diikatkan di kepala. Di sebelah orang tua itu, ada 2 harimau putih. Setelah aku berjabat tangan dan mencium tangan orang tua itu berkata kepadaku, aku disuruh membersihkan rumahnya. Kemudian, orang tua itu menghilang. Lalu, aku bangun dan menjumpai Farida teman satu kampung denganku. Cerita Mubin. Beliau adalah Syekh Abdul Ghani. Semasa hidupnya, Syekh Abdul Ghani biasa dipanggil dengan nama Kiai Kembang. Kiai Kembang ini aslinya orang Turki. Beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Dan makamnya ada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Makam itu sudah tidak terlihat Gus. Karena makamnya rata dengan tanah. Dan juga tanah itu ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon besar. Tanah makam itu milik Kepala Desa Patih. Tanah itu luasnya 0,5 hektare dan letaknya di pinggir jalan. Sama pemilik tanah
tanah makam itu dijual. Tapi, tidak laku-laku hingga sekarang. Orang tidak tertarik dengan tanah itu. Karena, tanah itu angker. Ujar Ki Baraja. Apakah Kiai Kembang itu seorang wali, Ki? Dan, siapa dua harimau putih itu, Ki? Tanya Hamim penasaran. Iya Gus, Kiai Kembang adalah seorang wali. Dan dua harimau putih itu adalah Ki Ranji dan istrinya. Mereka adalah murid Kiai Kembang dari bangsa jin. Ki Ranji lah yang menjaga makam Kiai Kembang selama ini. Jawab Ki Baraja. Lalu, maksudnya aku disuruh membersihkan rumahnya itu. Gimana Ki? Tanya Hamim. Lagi. Gus Hamim disuruh merawat makam itu. Gus disuruh membangun dan membaguskan makam itu. Seperti Gus membangun makam Mbah Wali Derajat. Jawab Ki Baraja. Baiklah Ki, nanti siang. Aku akan ke Desa Pati, Kecamatan Krian. Akan aku beli tanah milik Pak Kepala desa itu. Tapi, uangku habis Ki. Tinggal 50 M saja. Ujar Hamim. Masalah uang, Gus Hamim tidak perlu khawatir. Nanti, sama Ki Ranji, Gus akan diberi uang yang sangat banyak sekali. Ambillah kantong ini untukmu. Assalamualaikum. Ujar Ki Baraja sambil meletakkan kantong hitam. Kemudian menghilang. Waalaikumsalam. Jawab Hamim, lalu mengambil kantong hitam pemberian Ki Baraja. Kemudian keluar dari musola. Faridah, ayo pulang. Sudah jam 03 dini hari. Sudah dibayar belum? Makan dan minumnya. Kata Hamim. Sudah aku bayar. Jawab Faridah lalu memasukkan laptop ke dalam tas. Kemudian